في كتابه العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والحمد لله الذي جعل العلم والطهارة بالنفوس وهكذا تنفيذ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق المكان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. يا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat yang dicintai, yang diberkahi, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat wabil khusus kita semuanya umat Islam di Sumatera Barat bertepatan dengan pagelaran suci musabaqah tilawatil Quran para hamba Tuhan yang ditunjuk sebagai pelajaran Al-Qur'an. Juga berkepatan pada hari ini Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya dalam bentuk gerhana bulan. Lalu tadi kita bersama dengan Bapak Guru beserta para pejabat yang hadir pada kesempatan ini, juga di tengah-tengah kita ada Profesor Dr. Thomas Jamaludin yang kita kenal di Indonesia sebagai pakar dalam bidang kepala, ditambah dengan Bapak Ibu sekalian, para dewan hakim, orang-orang ahli Quran yang datang dari berbagai macam profesi, berhimpun di tempat yang sangat suci dan sangat mulia ini dalam rangka merenung bermuhasabah banyak keajaiban yang Allah tunjukkan dalam bentuk gerhana bulan. Bapak Ibu sekalian, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kebetulan, semuanya atas program Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ini adalah ayat bagi kita semuanya. Sanuri ayatnya bil afaq wa fil. Allah membentangkan ayat-ayatnya bil afaq dalam bentuk alam semesta kita berbagai bentuk. Bil afaq itu adalah makhluk kosmos. Wa fi anfusikum, dan diri kalian ya, sebagai mikrokosmos. Jadi ada ayat dari makrokosmos, al-anfus, al-afaq, ayat makrokosmos, sebelum ayat dari al-afaq, wa fi anfusikum, dan dalam diri kalian sebagai makhluk mikrokosmos. Kenapa manusia disebut makhluk mikrokosmos? Karena manusia menghimpun seluruh esensi yang ada pada makhluk Allah yang lain. Manusia punya mineral, tanah, dan itulah nanti kembali menjadi tanah dan hiburan. Manusia punya nurani yang menjadi substansi malaikat yang diciptakan dari nur. Manusia juga punya unsur nafsu,
jin, dan bahkan ada yang dimiliki manusia tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi wa qawluhu sajida. Ayatnya Masawwahu wa nafakhtu fihi min ruhi. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada malam ini dan saat ini? Terjadi gerhana bulan. Ada kejadian yang pernah terjadi pada masa Nabi, gerhana matahari, ada gerhana bulan, dan Rasulullah memberikan contoh untuk kita semuanya melakukan salat. Dan sekaligus Nabi membersihkan mitos-mitos yang ada di balik gerhana ini. Kebetulan satu kejadian di gerhana ini bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, putra terkasihnya Rasulullah SAW waktu kecil. Bertepatan pada waktu itu sedang terjadi gerhana. Tetapi Nabi mengingatkan kepada seluruh para pelayat bahwa gerhana itu tidak ada kaitannya dengan kematian atau kelahiran seseorang, seperti yang dimitoskan pada masa jahiliyah. Tetapi yang penting buat kita, bagaimana menjadikan peristiwa yang terjadi secara alam ini menjadikan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siang dan ada malam, ada bulan dan ada matahari, ada planet-planet yang lain. Kalau terjadi gerhana matahari, maka di situ sepertinya bersusun tiga, ya, secara simetris, sehingga kita tidak melihat terangnya matahari karena terlindungi oleh piringan hitam bulan. Sama juga pada malam ini, ada bayangan matahari juga yang berlapis di balik bulan. Maka itu disebut dengan salat yang tadi pada kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, pelajaran apa yang kita harus ambil pada setiap peristiwa alam seperti ini? Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berzikir. Dan di dalam surah Al-Fatihah yang selalu ditekankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, la salata illa bi-Fatihah kita. Tidak ada salat manakala dalam setiap rakaat tidak ada surah Al-Fatihah. Dan khusus untuk salat ini, itu kita tadi membaca Al-Fatihah berulang-ulang. Kenapa surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah disebut Ummul Quran, induknya seluruh Al-Quran. Kalau ada 1666 itu dipadatkan, kata Rasulullah SAW, maka pemadatannya adalah surah Al-Fatihah yang terdiri atas 7 ayat sebelum matahari. Bahkan juga surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya seluruh kitab suci. Seandainya seluruh kitab suci yang pernah ada, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran dipadatkan, maka pemadatannya kesimpulannya tetap adalah surah Al-Fatihah. Sehingga kalangan ulama menyebutkan surah Al-Fatihah yang terdiri atas 7 ayat itu sudah cukup untuk memandu manusia untuk memasuki surga Jannatul Na'im. Tetapi Allah Maha Kuasa, Dia menambahkan dari yang penduduknya menjadi 6.666 ayat. Jika kita padatkan surah Al-Fatihah, dalam riwayat yang lain disebutkan pemadatannya adalah ayat pertamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada 3 nama Allah, 1 lafaz jalalan nama maskulin yaitu Allah, dan 2 nama feminin yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah sahabatnya para nabi.
Dalam riwayat disebutkan juga bahwa kalimat yang pertama disebutkan Nabi Adam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah ini adalah ucapan yang paling sering diucapkan oleh para nabi. Bahkan dalam masa kecil juga selalu mereka mengawali apapun tindakannya dengan basmalah. Nabi-nabi menggerakkan perahunya ketika terjadi tsunami yang sangat dahsyat dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman menghadapi tantangan yang sangat berat. Ya. Suatu kerajaan yang besar, sangat berjaya dipimpin oleh seorang perempuan atau bagus, tapi ditunjukkan dengan hanya kalimat pendek dalam setengah halaman suratnya, bahkan tidak sampai. Nabi Sulaiman yang Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat lain disebutkan yang dibaca oleh Nabi Isa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para dokter. Bahkan yang dibaca untuk menghidupkan kembali orang mati ialah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Rasulullah SAW juga menyerukan kepada umatnya, apapun yang kita akan lakukan, awalilah perbuatannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah inilah inti dari seluruh kitab suci. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Bapak Ibu sekalian, apa artinya basmalah dalam konteks gerhana bulan ini? Kita diminta untuk berpikir dan berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan diri kepada umat manusia hambanya ini dengan menekankan diri itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada basmalah lain selain hanya Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Bismillahirrahmanirrahim wal mutakabbir dengan nama Allah yang Maha Maksa dan Maha Sombong. Bismillahirrahmanirrahim tidak ada dengan nama Allah yang Maha Terpujian. Walaupun namanya itu juga seperti itu, tapi tidak pernah dipakai itu dalam konsep basmalah. Selama 114 kali basmalah dalam Al-Quran, selalu tidak ada perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya apa? Kita diminta untuk merenung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih menonjolkan dirinya itu sebagai feminin, menekankan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan sebagai Maha Penghukum dan juga bukan sebagai Maha Penyiksa. Makanya ayat berikutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa artinya Bapak sekalian? Seringkali kita baca tapi kita tidak menghayati ayat. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, apanya ditekankan? Ditekankan adalah rububiyahnya, bukan uluhiyahnya. Di dalam bahasa Arab, dalam bahasa statistik Rabbun dengan ilahun itu berbeda. Kalau Rabbun itu dirinya Allah sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Nyuci, Maha Lembut, Maha Pengasih. Sedangkan kalau menekankan diri sebagai uluhiyahnya, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Agung, nama maskulin. Nah di sini kita diminta bagaimana caranya menjadi khalifah. Ini jadi tidak khalifah. Kami ciptakan manusia itu sebagai representatif di muka bumi ini. Bagaimana Allah mengelola bumi ini? Ini yang kita diminta oleh surah Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah tidak mengatakan Alhamdulillah Ilahil Alamin. Allah memanage alam ini dengan aspek rububiyahnya, bukan uluhiyahnya. Uluhiyahnya itu menekankan aspek maskulin, ketegaran, keangkuhan, kedikjayaan. Tapi Allah menekankan diri sebagai rububiyah. Makanya itu Asmaul Husna yang kita hafal 99 nama Allah itu 80% sifat-sifat rububiyah, sifat feminin. Hanya 20% sifat-sifat maskulin, kejantanan, kekuatan. Ini ada artinya. Bahkan
Nama-nama yang paling sering berulang halaman demi halaman Al-Quran ialah nama-nama kelembutannya, nama feminine. Ar-Rahim, Maha Penyayang, terulang 114 kali dalam Al-Quran. Ar-Rahman, Maha Pengasih, 57 kali terulang di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan nama maskulin, Al-Muttaqin, Maha Pendendam, hanya 1 kali terulang dalam Al-Quran. Al-Mutakabbir, Allah yang Maha Ampun, hanya terulang 1 kali dalam Al-Quran. Nama-nama kejantanan, nama-nama maskulinnya itu hanya terulang sedikit sekali. Tapi yang memenuhi halaman demi halaman Al-Quran ialah wajah femininnya kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi, "Takhalaqu fi akhlaqillah." Contohnya akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanage alam semesta ini. Bagaimana Allah memanage alam ini, menonjolkan rububiyahnya, bukan uluhiyahnya. Artinya apa? Menjadi khalifah di muka bumi ini, pengelola alam semesta ini, maka kita harus mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menekankan aspek-aspek kelembutannya, nurturingnya, kasih sayang, bukan kekerasan. Rasulullah SAW juga menonjol sebagai feminin, bersifat feminin. Karena Al-Quran, kata Sayyidina Aisyah, Al-Quran juga sangat feminin. Jadi Allahnya lebih menonjol kelembutannya, Nabi-Nya lebih menonjol kelembutannya, Quran-nya juga lebih menonjol femininnya. Tapi kok umatnya sangat maskulin, bahkan super feminin, semuanya mau dibakar, semuanya mau ditimbun, semuanya mau dibakar, dan semuanya mau dihancurkan. Siapa yang contoh sifat-sifat seperti ini? Padahal Al-Quran menegaskan dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. 2 kali Alhamdulillah. Bismillah dilanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah tetap Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Allah itu personal God, tapi dia tekankan di situ masing-masing Maha Penyayang. Rabbul itu adalah personal God yang ditonjolkan, tepat juga Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi baik Allah sebagai Allah, as a person Ar-Rahmanir-Rahim, maupun Allah sebagai personal God, itu juga ditekankan Ar-Rahmanir-Rahim. Pak Gubernur sebagai pribadi, misalnya, itu mampu apa sangat pengasih sangat sayang. Tapi sebagai gubernur, jabatannya juga pengasih dan penyayang. Ada orang pribadinya saat itu, tetapi ketika dalam panggilan sebagai menjabat sangat tidak santun. Allah mencontohkan kita baik sebagai apa maupun sebagai Rabbun, dua-duanya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak ada yang sama artinya. 31 sebagai ayat Allah diragukan kalimat berulang dalam Al-Quran, artinya tidak ada yang sama. 114 kali basmalah dalam Al-Quran, basmalah itu tidak ada yang sama artinya. Ditentukan oleh konteks ayat yang dibuka, itu yang mewarnai apa hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Tadi contoh Ar-Rahmanir-Rahim sama-sama. Kenapa ada pembelaan? Satu yang menjelaskan Allah sebagai Maha Pengasih Maha Penyayang, dan Ar-Rahmanir-Rahim yang keduanya menjelaskan Rabbul sebagai juga Maha Pengasih Maha Penyayang. Apapun kapasitas kita, maka kita harus menampilkan penyayang dan pengasih. Kalau kita ingin mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, supaya yang sangat singkat ini saya ingin juga ingatkan Bapak Ibu. Semua ciptaan Allah itu diciptakan berpasang-pasangan. Likulli syai'in khalaqna zawjayn. Ada siang dan ada malam, ada siang dan ada malam. Yang berlawan-lawanan ini juga hampir semuanya jumlahnya sama di dalam Al-Quran. Dan dikatakan dalam Al-Quran, likulli syai'in khalaqna zawjayn. Berpasang-pasangan, bukan diperhadap-hadapkan. Tidak bisa dikatakan siang bertentangan dengan anak-anak, tapi saling melengkapi, saling mengeksistensikan satu sama lain. Asyaitan jumlah penyebutannya sama dengan malaikat,
Malaikat itu dia berorientasi kepada hal-hal yang positif. Setan negatif, jumlah penyebutannya juga sangat seimbang. Penyebutannya sama. Allah penyebutannya juga sama dalam Al-Quran. Itu standar pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada satu ciptaan Allah itu negatif dulu atau positif dulu, selalu paralel az-zawjain. Wa min ayatihi an khalaqakum barqa khawfan wa tama'an. Al-barq kilat dalam Al-Quran. Al-barq adalah kilat. Khawfan hati-hati, ada yang menakutkan di sini. Tapi wa tama'an ada juga yang sangat menjanjikan harapan di sini. Alhamdulillah Ibu. Penelitian terakhir yang membuktikan ya bahwa ternyata al-barq itu benar-benar ada. Kalau terjadi kilat, maka seluruh larva, apa itu larva itu? Telur hama itu akan menetas betina. Sehingga pembiakan yang nanti akan sangat cepat sekali. Dalam tempo semalam, hama goreng itu bisa menyerang pertanian. Tapi jangan khawatir, ada khawfan, ada watamaan di sini. Ada dia menjanjikan. Dia menjanjikan dan kilat itu dalam proses identifikasi. Satu kali terjadi kilat, maka itu akan terjadi proses kimia dalam atmosfer, maka itu semuanya gampang dikonsumsi oleh anak. Maka itu kan ada urea, itu zat kimia. Ada proses yang mirip dengan kilat yang terjadi secara alami, pupuk urea. Nah, satu kali terjadi kilat, maka itu akan menimbulkan lahan-lahan dan tumbuhan bisa hidup. Nah, yang menentukan ini adalah laboratorium jamin yang terakhir kita baca majalah pengetahuan, kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium Amerika sekarang adalah kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat ilmiah yang disebutkan bahwa postulat ayat ilmiah dalam Quran tidak perlu diteliti, tidak perlu diteliti. Sudah berkali-kali diteliti dan tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains modern. Tidak ada kitab suci yang seperti Al-Quran begitu pentingnya di perpustakaan, begitu pentingnya dalam laboratorium. Musabaqah tilawah Al-Quran yang kita tampilkan di Padang ini dan kota lalu juga kita di sini. Mudah-mudahan kota Padang ini menjadi kota berkah, ditandai dengan gerhana bulan pada malam ini, kota berkah benar. Semoga masyarakat Sumatera Barat ini benar-benar akan menjadi makmur, balai wabarakatuh, sebagaimana kita cita-citakan bersama. Semoga gerhana ini membawa berkah untuk kita semuanya, dan semoga musabaqah tilawah Al-Quran ini untuk membawa berkah kita semuanya. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawatan Al-Quran. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث إلى الناس كافة بشيرا نذيرا من الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. ويعني بعد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. واهدكم عن معاصي مخالفة أمره قوله تعالى فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اغفر لنا والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات العباد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك لشديد العقوبة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اغفر علينا في سكرتنا وسجادتنا وربنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله إن الله يغفر للإنسان إذا تقبل منه الفحش والمنكر والبغي أن يكون
Allah